Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat. Nah, bertemu lagi dengan kakak Nirai Sri Mertaningsih, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini, kakak akan membahas tentang simetri, refleksi, dan pengumbinan. Yuk sama-sama kita belajar matematika. Nah, jadi adik-adik, yang pertama kakak akan membahas tentang simetri. Nah, jadi simetri adalah sumbu atau garis imajiner yang melewati pusat objek dan membaginya menjadi dua bagian yang identik, bisa vertikal, horizontal, ataupun diagonal. Nah, simetri terdiri dari 3 macam, yaitu simetri lipat, simetri putar, dan sumbu simetri. Nah, yang pertama kakak akan membahas tentang simetri lipat. Nah, jadi simetri lipat merupakan suatu bidang datar jika bidang datar tersebut ditutup akan saling menutupi dengan sempurna. Contoh dari simetri lipat yaitu segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku sama kaki, persegi panjang, persegi, trapesium sama kaki, layang-layang, dan belah ketupat. Nah, yang pertama simetri lipat pada bidang datar berbentuk persegi panjang. Nah, di sini terdapat bidang datar berbentuk persegi panjang ABCD. Nah, simetri lipat pertama yaitu jika titik A bertemu dengan titik D dan titik B bertemu dengan titik C, maka akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian simetri lipat yang kedua yaitu jika titik A bertemu dengan titik B dan titik D bertemu dengan titik C, maka akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian simetri lipat pada bidang datar berbentuk persegi atau bujur sangkar. Nah, di sini terdapat bidang datar berbentuk persegi ABCD. Simetri lipat yang pertama yaitu jika titik A bertemu dengan titik D dan titik B bertemu dengan titik C, maka simetri lipat pertama akan berbentuk seperti ini. Kemudian simetri lipat yang kedua yaitu jika titik A bertemu dengan titik B dan titik C bertemu dengan titik D, maka simetri lipat kedua akan berbentuk seperti ini. Kemudian simetri lipat ketiga yaitu titik A bertemu dengan titik C, maka akan menjadi seperti ini. Dan kemudian simetri lipat yang keempat yaitu jika titik B bertemu dengan titik D, maka akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya simetri lipat pada bidang datar berbentuk segitiga sama kaki dan segitiga siku-siku. Yang pertama yaitu segitiga sama kaki. Nah, pada segitiga sama kaki ini hanya terdapat satu simetri lipat saja, yaitu jika titik A bertemu dengan titik B, maka simetri lipatnya akan berbentuk seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu bidang datar berbentuk segitiga siku-siku sama kaki. Nah, bidang datar berbentuk segitiga siku-siku sama kaki juga memiliki satu simetri lipat saja, yaitu jika titik B bertemu dengan titik C, maka simetri lipatnya akan berbentuk seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu simetri lipat pada bidang datar berbentuk belah ketupat. Nah, simetri lipat yang pertama yaitu jika titik B bertemu dengan titik D, maka simetri lipat pertama akan berbentuk seperti ini. Kemudian simetri lipat yang kedua yaitu titik A bertemu dengan titik C, maka simetri lipat kedua akan berbentuk seperti ini. Nah, adik-adik, tidak semua bidang datar memiliki simetri lipat.
Nah, contoh bidang datar yang tidak memiliki simetri lipat yaitu jajar genjang, segitiga sembarang, dan trapesium. Nah, bidang datar ini tidak memiliki simetri lipat karena jika dilipat tidak menutupi bagiannya dengan sempurna, sehingga tiga bidang datar ini disebut tidak memiliki simetri lipat. Nah, yang kedua, kakak akan membahas tentang simetri putar dan sumbu simetri. Simetri putar adalah suatu bidang datar yang dimana jika bidang tersebut diputar akan memenuhi bingkainya kurang dari 360 derajat. Nah, di sini kakak sudah merangkum simetri putar dan sumbu simetri pada bidang datar. Nah, yang pertama yaitu bangun datar persegi. Memiliki simetri putar 4 dan sumbu simetri 4. Kemudian bangun datar persegi panjang memiliki simetri putar 2 dan sumbu simetri 2. Kemudian bangun datar belah ketupat memiliki simetri putar 2 dan sumbu simetri 2. Kemudian jajar genjang memiliki simetri putar 2 dan tidak memiliki sumbu simetri. Segitiga sama kaki tidak memiliki simetri putar dan memiliki sumbu simetri 1. Kemudian segitiga sama kaki memiliki simetri putar 3 dan sumbu simetri 3. Nah, segitiga sembarang tidak memiliki simetri putar dan tidak memiliki sumbu simetri. Kemudian segitiga siku-siku tidak memiliki simetri putar dan memiliki sumbu simetri 1. Kemudian trapesium sama kaki tidak memiliki simetri putar dan memiliki sumbu simetri 1. Kemudian trapesium siku-siku tidak memiliki simetri putar dan tidak memiliki sumbu simetri. Kemudian trapesium sembarang tidak memiliki simetri putar dan tidak memiliki sumbu simetri. Kemudian layang-layang tidak memiliki simetri putar dan memiliki sumbu simetri 1. Kemudian lingkaran memiliki simetri putar dan sumbu simetri yang tak terhingga. Nah, yang kedua yaitu refleksi. Nah, jadi refleksi atau yang lebih sering dikenal dengan percerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin. Nah, sifat-sifat refleksi yaitu 1. Jarak antar titik asal dan bayangan terhadap sumbu pencerminan adalah sama. Kemudian, garis hubung atau titik asal dan bayangan tegak lurus pada sumbu pencerminan. Kemudian, panjang, sudut, dan luas bangun bayangan sama dengan bangun asal, sehingga refleksi merupakan transformasi kongruen. Kemudian, setiap titik pada sumbu pencerminan tidak berpindah atau invarian. Nah, contoh refleksi yaitu pada segitiga ABCD. Nah, berdasarkan gambar bangun datar berbentuk segitiga di samping, itu segitiga ABCD apabila dicerminkan, maka akan kongruen dengan bangun segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, titik AP sama dengan titik A aksen dan titik P. Kemudian titik BQ sama dengan titik B aksen dan titik Q. Kemudian titik CR akan sama dengan C aksen dan titik R. Nah, pada contoh gambar ini memiliki arti bahwa jarak titik pada setiap sudut segitiga ABCD terhadap cermin sama persis dengan jarak titik pada setiap sudut segitiga A aksen, B aksen, C aksen terhadap cermin. Nah, adik-adik, yang terakhir yaitu pengumbinan. Nah, jadi pengumbinan adalah suatu proses yang memenuhi atau menutupi suatu daerah dengan bidang tertentu secara tepat dan sempurna tanpa adanya tumpang tindih dari bidang-bidang tersebut agar memenuhi bingkainya. Nah, adapun
Contoh pengumbinan pada bangun datar yaitu terdapat pada bangun datar segitiga, bangun datar persegi, bangun datar persegi 6, dan lingkaran. Nah, sekian yang kakak dapat sampaikan kepada adik-adik semuanya. Kakak berharap apa yang kakak sampaikan tadi dapat